Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Ya, baik di 102,8 FM. Mohon maaf kita agak terlambat untuk pagi hari ini. Ternyata ada tamu spesial yang datang, makanya memang prepare-nya agak lama dan alhamdulillah beliau setelah sekian lama bisa ketemu. Ini pertama kali saya ketemu setelah Lebaran, Idul Fitri. Iya, sebelum puasa malah Pak Ketua. Ya, alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare sekaligus merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Indonesia Parepare, dan kehadiran beliau pasti akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Nanti jalannya diskusi ini akan dipandu bersama Ambologo dan Insan Mesra melalui layanan telepon. Anda juga bisa ikut berinteraksi dan juga melalui fanpage kita di Radio Mesra Kota Parepare. Ambologo silakan. Baik, terima kasih Dimas. Hari ini sebenarnya saya sungguh sangat bersenang hati. Dari kemarin ketika saya sampaikan beliau dan beliau sangat respect. Oh iya, memang ini banyak pertanyaan masyarakat Pak Abu, kaitan dengan kapan orang harus mundur ketika dia menjadi caleg. Nah, mau mencalonkan diri maksudnya, dan langsung beliau sampaikan kepada saya, oke Pak Abu, kalau begitu kita siapkan waktu di Radio Mesra, kita memberikan pencerahan kepada para pendengar, para penontonnya Radio Mesra. Dan alhamdulillah tadi memang saya bersepakat dengan beliau jam 9.40 Pak Ketua. Ternyata beliau hadir lebih cepat dari yang saya duga. Olehnya itu ciri-ciri ketika orang mau berhasil adalah ketika orang dia sangat menghargai komitmen dengan waktu. Baik, saya menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat-sehat. Di tengah kesibukan yang luar biasa sebagai Wakil Ketua DPRD Parepare, Ketua Partai Politik, sempat Pak Ketua meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami. Kami sangat berterima kasih untuk itu Pak Ketua, dan seperti pembicaraan saya kemarin dengan Pak Ketua kaitan dengan ini yang sangat ramai Pak Ketua. Kapan harus orang mundur? Pendengar kita sudah beberapa minggu ini menjadi bahasan kita di acara obrolan. Kalau nanti Anda mau berpartisipasi di acara ini, Anda boleh menelpon, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan itu. Saya ke Pak Ketua dulu. Terkait mundur atau bagaimana sebenarnya? Kalimatnya dulu Pak Ketua. Mundur saat mencalonkan atau bagaimana? Mengundurkan diri. Undang-undangnya seperti apa sebenarnya? Jujur saya saya bukan ini Pak Ketua. Jadi begini Pak Mbok, memang ini menjadi pembicaraan di publik. Betul. Karena memang tahun ini pemilu kali ini bertepatan dengan menjelang pilkada. Oke. Menjelang pilkada, kemudian banyak kepala daerah, banyak kepala daerah juga yang pada pemilu kali ini ikut dalam pemilihan legislatif. Nah, sehingga diskusinya di publik ini semakin kencang. Nah, semakin kencang ini karena tafsiran yang ada ini sangat berbeda-beda. Ada yang mengatakan saat pengajuan bakal calon, ada yang mengatakan setelah DCS, ada yang menyatakan saat verifikasi susunan DCT, ada juga yang menyatakan terbitnya SK pemberhentian dari Kemendagri, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu saat ditetapkan sebagai calon dalam daftar DCT. Boleh. Sebelum berlanjut Pak Ketua, kita ingatkan lagi buat pendengar kita, silakan untuk Anda yang mau menelpon, itu baru prolog sedikit. Undang-undangnya sebenarnya kaitan dengan mundur saat mencalonkan itu bagaimana Pak Ketua? Jadi kalau begini Pak Mbo, ini lebih awal saya ingin menyampaikan bahwa
apa yang ingin saya sampaikan ini tentu berdasarkan analisa saya, Ya. berdasarkan pemahaman saya. Ya. Karena selama ini memang setiap saat saya berusaha untuk terus menganalisa, belajar terkait dengan aturan perundang-undangan. Ya. Nah, memang selaku anggota DPRD, satu saat di masyarakat bertanya, tentu kita bisa Harus siap jawab. harus siap untuk menjawab. Oleh Oke. karena itu hampir setiap saat belajar, terus belajar. Bahkan saya selalu menulis untuk itu tadi membekali diri dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Yang kedua, Ah, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang saya jelaskan ini juga nanti kalau ada pihak yang menguntungkan, jangan dikatakan bahwa membela. Ya, saya maunya begini Pak. karena saya selalu ini kan saya hanya mau menghindari bahwa saya ini berdasarkan ketentuan aturan yang Kita bicara tentang aturan saja Pak Ya, Ketua. oke. Karena tidak akan ada orang dia membela tak, walaupun mungkin ada orang yang menganalogikan itu. Ya, itu yang Kita saya takutkan, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi bicara tentang kepala daerah, tentu dasar pokok, aturan pokok yang mengatur terkait kepala daerah dan anggota DPRD itu memang ada diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi semua yang mengatur tentang hak kewajiban kepala daerah, anggota DPRD maupun juga pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan DPRD itu diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, khusus untuk pemilu kali ini ada 3 aturan perundang-undangan yang memang harus kita pahami dan combine-kan antara satu dengan yang lain. Nah, bicara tentang kewenangan, hak dan kewajiban ada di Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian bicara tentang kewajiban mengundurkan diri itu diatur dalam Peraturan Pemerintah 32 tahun 2018. Nah, kemudian bicara tentang mekanisme, tahapan, persyaratan sebagai calon anggota DPRD, DPR RI, DPRD Kabupaten Kota Provinsi mengacu kepada PKPU nomor 10 tahun 2023. Jadi ini adalah 3 aturan yang hubungannya dengan kepala daerah yang harus mundur. Nah, yang pertama kita masuk kepada Undang-Undang 23 dari 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi kepala daerah diberhentikan itu ada 3 dasar kepala daerah diberhentikan. Nah, kita mengacu kepada pasal 78 Undang-Undang 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa kepala daerah diberhentikan karena 1 meninggal dunia, 2 permintaan sendiri. Ini permintaan sendiri kaitannya nanti pengunduran diri. Yang ketiga diberhentikan. Diberhentikan ini karena dia ada kasus, ada tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, maka dia diberhentikan. Jadi 3 tadi Pak Ambo, meninggal, kemudian permintaan sendiri. Nah, kalau permintaan sendiri ini kan mengundurkan diri. Kaitannya. Nah, kemudian mekanisme pengunduran diri itu juga sudah diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014. PKPU tidak boleh mengatur ini karena bukan kewenangannya. Bukan KPU. Nah, mekanisme pengunduran diri kepala daerah jika tadi permintaan sendiri itu memang harus ada tahapannya. Yang pertama harus dilalui lewat DPRD. Oleh pimpinan DPRD mengumumkan dalam rapat paripurna bahwa kepala daerah ini telah mengajukan surat pengunduran diri. Kita umumkan dalam rapat paripurna. Pimpinan menyampaikan dalam rapat paripurna. Kemudian kami usulkan ke gubernur. Nah, atas usulan gubernur ke Mendagri membuat surat keputusan pemberhentian. Nah, itulah mekanisme yang ada. Mekanisme yang ada terkait dengan kepala daerah yang mengundurkan diri. Terkait dengan hubungannya dengan pencalekan ini. Nah, sekarang di mana aturan dasar kepala daerah harus berhenti saat ingin menjadi anggota DPRD, dan itu juga tidak boleh diatur dalam PKPU.
Ya. Karena PKPU tadi hanya mengatur tentang mekanisme, tahapan, jadwal, dan persyaratan. Oke. Nah, oleh karena itu, maka diaturlah dalam PP 32 tahun 2018. Oke. Yang mengatur tentang kewajiban kepala daerah dalam hal ini wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, ASN, TNI Polri, komisaris dan seterusnya bersumber kepada pendapatan negara, ya, itu wajib mundur, harus mundur saat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Jadi di aturan, bukan di PKPU sebetulnya yang mengatur terkait dengan pengunduran diri. Kalau tadi PKPU hanya mengatur tahapan, mekanisme, dan jadwal. Nah, maka diaturlah di PP 32. Di PP 32 itu pasal 2 menyatakan bahwa kepala daerah sebentar dulu Pak Ketua. Kita bicara dulu terkait dengan undang-undangnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua ada 3. Ya. Aturan yang mengatur terkait dengan pengunduran kepala daerah itu tadi diatur oleh Undang-Undang 23. Betul. Kemudian di PP 32. Kemudian di PKPU nomor 10 2023 ini hanya mengatur terkait dengan mekanisme, tahapan, jadwal dan persyaratan calon. Tidak mengatur tentang hak kewenangannya, kapan dia mundur, kapan dia habis hak dan kewenangannya, itu tidak diatur dengan PKPU. PP yang mengatur itu? PP yang mengatur. PP 32 itu? 32. Bagaimana sebenarnya isinya itu PP 32 Pak? Di PP 32, di pasal 2 mengatakan kepala daerah, ASN, TNI Polri, yang tadi saya sudah sebutkan dan seterusnya, ingin maju harus mundur. Inilah dasarnya. PP 32? 32. Inilah nanti yang akan dituangkan dalam PKPU. Jadi dasarnya PKPU membuat aturan persyaratan wajib mengundurkan diri, itu dasarnya di PP 32. PP 32, ya. Jadi tidak hanya ini Pak Ambo, nanti ada kaitannya nanti, ada kejadian sama. Karena tadi di PP 32 ini tidak mengatur saja kepala daerah, ASN juga diatur di sini. Jadi kalau ASN mau maju caleg, itu ini juga dasarnya PP 32, TNI Polri dan seterusnya. PP 32 sebenarnya isinya seperti apa semuanya Pak? Yang mengatur terkait dengan pencalonan kepala daerah, TNI Polri, ASN, komisaris, direksi yang digaji oleh negara, yang mendapatkan bersumber dari keuangan negara, wajib mundur, harus mundur saat mencalonkan menjadi anggota legislatif. Nah, saya mau lanjutkan Pak Ambo. Saat kalau ada penelpon, kita terima penelpon ya, tidak apa-apa, sambil Pak Rahmat menjelaskan ini kita memberikan kesempatan untuk Anda. Lanjut. Dan surat pengunduran diri dengan calon harus wajib mengundurkan diri kan? Ya. Disertai dengan surat pengunduran diri dan tidak bisa ditarik. Kapan itu Pak Ketua? Nah, nanti saya tahapannya ada di KPU. Tahapannya ada di KPU. Di PKPU. Di PKPU. Nah, saya lanjut. Nah, karena tadi ada yang kepala daerah, ada ASN, ada TNI Polri, maka khusus untuk kepala daerah dalam hal ini wali kota, bupati diatur dalam pasal 5. Dalam pasal 5 PP 12 tahun 2018 yang menyampaikan bahwa kepala daerah, ASN, TNI Polri dan seterusnya jika ingin mengajukan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, maka menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPU pada saat bakal calon pada saat pendaftaran bakal calon harus menunjukkan kepada KPU. Siapa tahu Dimas nanti ada pertanyaan atau bagus ada pertanyaan. Itu substansi. Nah, kemudian ini di pasal 5. Nah, kemudian di ayat 6-nya ini yang menjadi perdebatan inti. Nah, kepala daerah yang mengundurkan diri itu tidak lagi memiliki status, hak dan kewajiban
itu sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar DCT. Sejak ditetapkan. Ya. Sebentar dulu Pak Ketua, ini banyak menarik. Ada sebenarnya, kita terima penelpon atau bagaimana? Kita mendengarkan dulu penjelasan dari siapa? Diperjelas saja dulu. Diperjelas dulu. Oke. Ya. Jadi oleh karena itu, karena sudah ada Undang-Undang 23-nya, sudah ada PP 32-nya, Ya. maka kita masuk kepada PKPU-nya yang mengatur terkait dengan persyaratan tahapan, khususnya ini secara umum, tapi ini terkhusus kepala daerah. Nah, itu diatur dalam pasal 14 Pasal 14 PKPU nomor 10 tahun 2023 yang menyatakan bahwa kepala daerah, ASN, TNI, Polri dan seterusnya itu wajib menyerahkan keputusan pemberhentian. Jadi ada tadi penyerahan, ini keputusan pemberhentian. Ya, keputusan pemberhentian atas pengunduran diri dari pejabat yang berwenang. Jadi kalau di PKPU nomor 10 pasal 14-nya itu, maka kepala daerah yang ingin maju harus mengajukan surat pemberhentian dari pejabat berwenang kepada KPU sejak dia menjadi bakal calon. Tapi begini, ini supaya harus clear. Nah, karena kepala daerah yang mengajukan surat pengunduran diri tidak serta-merta langsung ada SK mundur, ada tahapan tadi lewat DPRD, lewat gubernur, dan lewat Mendagri, ada tahapan yang ada, maka di PKPU selanjutnya itu di ayat 2-nya menyatakan dalam hal kepala daerah belum terbit, belum mendapatkan surat pemberhentian resmi dari Mendagri, dalam hal ini pihak berwenang, maka kepala daerah yang ingin maju cukup menyerahkan surat pengunduran diri. Suratnya, bukan pemberhentiannya. Surat pengunduran diri saja. Surat pengunduran diri disertakan dengan tanda terima dari pihak terkait. Jadi kalau mau mengundurkan diri sebelum tanggal 14 sebelum tanggal 14 Mei ini harus sudah menyerahkan 2. Kalau belum ada surat pemberhentian dari Mendagri, maka cukup dengan surat pengunduran diri ditandai dengan bukti penerimaan dalam hal ini di DPRD, karena tahapannya ada di DPRD. Jadi bukan pengunduran diri secara surat pengunduran diri dari Mendagri, tapi surat permohonan pengunduran diri tanggal 14 Mei itu. Tetapi di PKPU ayat 1 memang sudah diharapkan kepala daerah sudah menyerahkan surat pemberhentian itu. Tapi kalau belum ada, karena tadi ada proses yang tadi di Undang-Undang 32 ada tahapan harus lewat DPRD, harus lewat gubernur. Karena ada tahapan, KPU juga tidak mau salah. Tidak mau salah, maka tetap dibuat ayat 2-nya. Boleh hanya menyerahkan surat pengunduran diri disertai dengan tanda bukti. Karena di pikiran banyak kita bahwa tanggal 14 Mei batas akhir itu pejabat kepala daerah sudah harus mundur, bukan lagi pejabat kepala daerah. Tidak. Hanya suratnya, niatnya. Nah, kan kalau surat ini masih permohonan belum diberhentikan. Masih ada proses. Karena ada proses. Harus lewat DPRD, lewat gubernur, kemudian gubernur mengusulkan ke Mendagri. Menarik ini. Saya mau sebentar dulu penelpon. Sekarang ada di pasal itu ayat berikutnya menyatakan bahwa bakal calon yang tadi kepala daerah itu sudah mau diwajibkan, kewajibannya ini lagi menyerahkan surat pemberhentian. Kalau tadi hanya surat pengunduran diri yang disertai dengan bukti dari penerimaan dari pihak berwenang, dalam ini DPRD, bahwa ini sudah terproses, maka di ayat 3-nya itu sudah menyatakan bahwa wajib sudah menyerahkan surat pemberhentian
dari Mendagri sejak batas akhir verifikasi DCT. Itu tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Di PKPU ini kan tadi di PKPU ini hanya mengatur tahapan, mekanisme dan jadwal. Ya. Nah, tanggal-tanggal itu diatur oleh PKPU. Nah, jadi kepala daerah ini tadi kalau hanya menyerahkan saat dia didaftar oleh partai politik sebagai bakal calon, nah maka kewajibannya sekarang menyerahkan itu pada saat batas akhir ya verifikasi persiapan penyusunan DCT itu 33 Oktober. 3 Oktober itu. 3 Oktober. Jadi batas akhirnya itu adalah tanggal 3 Oktober bagi kepala daerah. Itu sudah diserahkan surat pemberhentiannya dari Mendagri. Nah, kalau belum, maka tidak ditetapkan sebagai calon. Calon tanggal 3 Oktober ini, kalau kepala daerah tidak menyerahkan surat pemberhentian, maka dia tidak ditetapkan sebagai calon dalam daftar DCT. Yang khusus kepala daerah ASN tadi dengan sama. PP-nya sama, Pak. ASN TNI Polri. TNI Polri sama di PP-nya yang mengatur. Sama. TNI Polri. ASN mengundurkan diri ditujukan kalau tadi surat pengunduran diri itu lewat badan kepegawaian harus ada disertai tanda bukti ASN yang ingin mundur di kepegawaian. Itu sama tahapannya. Kena tidak anggota dewan yang mau maju lagi seperti itu, Pak Ketua? Dapat tidak ini aturan ini? Enggak. Karena yang diatur di PP 32 hanya TNI Polri, kepala daerah, ASN, komisaris, direksi dan seterusnya. Tapi kan tadi ada penjelasan sebelumnya bahwa yang menerima dari pemerintah itu di luar, kan legislatif ini. Oh ya. Ya, Pak Ketua, ada sedikit pertanyaan kemarin bahwa RT RW itu pun termasuk itu karena kan dia mendapatkan insentif juga dari APBD. Bagaimana, apakah ini juga berlaku atau tidak? Kita dapat selama informasi. Tidak diatur dalam undang-undang, maka dia tidak berlaku. Kalau di PP itu, PP 32, iya termasuk kepala desa diatur di dalamnya. Amamu RT RW. Ya, jadi kalau tidak diatur sih boleh. Maksudnya aturannya baik dari pusat maupun daerah, misalnya surat keputusan wali kota. Enggak bisa. Enggak bisa kalau itu ya. Yang ngatur ini tidak boleh PKPU. Harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai di tingkatannya. Harus undang-undang dan PP yang mengatur. Baik. Walaupun tingkatannya di bawah ya, di kabupaten kota. Ya tidak bisa diatur. Aturan wali kota juga tidak bisa. Perda juga tidak bisa mengatur. Enggak bisa. Ya. Pak Ketua, tadi yang dijelaskan, kita terima dulu penelpon. Satu penelpon sebenarnya ini menarik sekali. Kita sudah hampir bicara 25 menit ini tanpa terputus. Penelpon dulu kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ternyata RT RW bisa jadi caleg. Boleh, bisa. Boleh. Yang saya tanyakan ini Pak Ketua begini. Anggaplah dia ASN ini masih lama bekerja. Setelah gagal, bisakah dia kembali jadi ASN kembali? Dengan pertama ya. Boleh. Nah, yang kedua, ini kan pengunduran diri tadi hanya diserahkan ke KPU tapi belum ada dari Menteri Dalam Negeri. Apakah kepala daerah ini masih punya hak istilahnya memutasi di daerah dia? Artinya setelah ada aturan pengunduran diri ini tapi belum ada dari gubernur dari Mendagri ya. Belum ada persetujuan. Berhak melakukan mutasi dalam hal penggantian yang dia harus lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah memasukkan surat masih berhakkah untuk mutasi? Ya, jadi begini, Pak Ambo. Yang pertama ASN mundur, apakah masih bisa kembali setelah gagal? Tidak bisa. Di PP 32 tidak hanya semua di situ. Siapa, Bu? Kepala daerah, TNI Polri, kalau ASN tidak berhasil ya resikonya. Oke. Yang kedua tadi. Tetapi kalau saya tafsir ini, apakah dia boleh kembali atau tidak, itu tergantung dari tergantung dari instansi lebih tinggi. Contohnya, kalau dia kan ini saat mengajukan, tiba-tiba pengunduran dirinya ditolak.
dia tidak menarik, tapi karena ditolak karena sangat dibutuhkan dan dia tidak ditetapkan Bisa dalam saja terjadi DCT. ditarik kembali. Bisa saja, bukan dia tarik. Bisa, Pejabat bisa. berwenang tidak mengizinkan dia mundur pimpinannya, dan dia tidak ditetapkan dalam DCT. Ketika dia ditetapkan, tidak boleh. bisa, tidak, sudah Berarti tidak ada KPU dan pejabat pimpinannya koordinasi kalau begitu Pak Ketua. lagi. Iya. Karena siapa tahu lolos DTC-nya pimpinannya sendiri tidak menginginkan. Makanya tadi saat verifikasi persiapan penyusunan DCT, kalau dia tidak serahkan itu surat pemberhentiannya, dia tidak ditetapkan dalam DCT. Jadi di situ saat akhir verifikasinya, Pak Ketua, kalau tidak ada serahkan tadi dari atasannya, gugur. maka dia gugur. Digugurkan. Tidak dimasukkan dalam DCT. Ya. Pak Ketua. Artinya resiko. Ya, resiko. Pak Ketua, kalau misalnya dia belum serahkan itu, misalnya ini anggaplah saya, ini kan batasan akhirnya adalah tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Bolehkah Itu SK pemberhentiannya dari Mendagri sudah harus dikasih lihat kemasukan di KPU. Karena begini, kalau tanggal 3 Oktober dan tidak serahkan, KPU tidak melakukan verifikasi kepada calon. Tidak memenuhi syarat karena tidak ada yang diverifikasi KPU. Iya. Lengkap, tidak lengkap syaratnya. Nah, kalau tidak lengkap syaratnya, maka tidak bisa ditetapkan dalam DCT itu. Gugur dengan sendirinya. Pak Ketua, ketika dia belum ditetapkan, ada kan spek waktu yang sangat banyak di sini. Apakah kepala daerah misalnya masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-harinya, termasuk batasan mutasi dan sebagainya Pak Ketua? Kalau sebetulnya kita bicara aturan umum itu memang 6 bulan itu rumus, memang secara umum kepala daerah yang mau habis jabatannya atau ingin maju sebagai anggota legislatif 6 bulan itu tidak boleh memang melakukan mutasi. Itu mutasi umum. Tetapi hak dan kewajiban itu masih punya hak dan kewajiban. Nah, kita kalau hak dan kewajiban, maka kita sebetulnya kapan berakhir? Status hak dan wewenang kepala daerah tadi saya sudah bacakan di PP 32 2018 di pasal 5 ayat 6 sudah menyatakan bahwa kepala daerah yang maju itu statusnya sebagai kepala daerah, hak dan kewajibannya itu dengan sendirinya selesai tergugurkan saat dia ditetapkan dalam DCT. Berarti range antara 14 Mei ke 3 Oktober itu masih bisa. Kan begini saya kalau saya lihat filosofinya ini, kita bicara filosofi, kenapa dia masih punya hak dan kewenangan? Karena jangan sampai dalam proses ini dia tidak ditetapkan di DCT. Oh iya. Maka kepala daerah kan kasihan kalau tiba-tiba dia hak dan kewenangannya dicabut sedangkan dia belum ditetapkan dalam DCT. Kan begitu. Nah, saya sebetulnya ada jurisprudensi. Kasus yang sama sebetulnya. Pernah. Walaupun objeknya beda. Tapi kan dasar undang-undangnya sama, dasar PP-nya sama. Ya itu terkait dengan pencalekan almarhum Ibu Andi Nurhatina Tipu. Oh iya, betul. Nah, itu sebetulnya kita bisa melihat itu sebagai jurisprudensi. Waktu Andi Nurhatina Tipu maju sebagai caleg, itu sempat menjadi sengketa. KPU digugat terkait dengan posisi Andi Nurhatina Tipu sebelum ditetapkan dalam DCT, dia masih menandatangani SK. Dia masih menerima gaji. Dia masih aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Betul. Itu KPU digugat, tapi KPU menang Pak di situ. Bahwa penandatanganan dokumen-dokumen oleh Andi Nurhatina Tipu almarhum sebelum ditetapkan sebagai dalam DCT itu sah. Rujukannya itu bisa dirujukan ke situ.
Ya. Contoh kasus. Sah contoh kasus. Iya. Nah, kenapa saya katakan contoh kasus ini menjadi jurisprudensi? Karena dasar hukumnya sama. Ada di PP 32. Iya. Dibilang tadi kepala daerah SN. Iya. Oke. Ini menarik yang spesifik waktu karena banyak orang juga yang pemikiran tersendirinya ini tadi Pak Ketua bahwa dia harus serahkan bersamaan dengan ketika dia ditetap menjadi di daftar calon sementara, selalu itu. Itu surat permohonan pengunduran diri, kan belum mundur. Nanti resmi kalau ada SK. Iya. SK juga nanti itu SK Mendagri nanti itu akan di situ diktumnya bisa saja diberhentikan hak dan kewenangannya akan berakhir saat ditetapkan dalam DCT mengacu kepada PP 32. Iya. Berarti sebenarnya batas akhirnya di 3 Oktober 3 Oktober. Semuanya 3 Oktober. 3 Oktober itu hanya kewajiban menyerahkan. Iya. Masalah kewenangan kan KPU ini tidak mengatur tentang kewenangannya. Nah, maksudnya tanggal 3 Oktober ini Pak Ketua adalah batas akhir Kepala daerah menyerahkan surat pemberhentiannya. Surat pemberhentiannya. Ya. Jadi Mendagri sudah ada di situ di 3 Oktober itu. 3 Oktober sudah ada serahkan. Kita Apakah saat ada serahkan itu kewenangannya juga berakhir, itu belum tentu. Nanti KPU memutuskan. Yang jelas Bukan KPU. Tanggal 3 Oktober ini adalah batas akhir dia menyerahkan. Ya, Kita melihat dulu Parepare Pak Ketua dalam skala yang sangat sempit. Parepare hampir pasti tanggal 31 Oktober adalah 30 Oktober. Ya, 30 Oktober masa jabatan wali kota berakhir. Ya. Berarti tanggal 3 Oktober ini antara tanggal 4 Oktober sampai tanggal 30 Oktober bagaimana ini Pak? Nah, nanti di SK Gubernur Mendagri itu nanti kita lihat apakah nanti dia merujuk, kalau pengalaman saya karena mungkin peraturan tidak mungkin Mendagri akan melampaui peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini PP 32 karena di PP 32 mengatakan hak dan kewenangannya statusnya kepala daerah itu berakhir saat dia ditetapkan di DCT. Maka kemungkinan besar surat pemberhentian dari Mendagri itu merujuk nanti ke Undang-Undang PP 32 di pasal 5 ayat 6. Ya. Maka dia tuju nanti. Maka surat keputusan ini berlaku saat calon ditetapkan dalam DCT. Setelah KPU verifikasi dan sudah sah masuk DCT baru hilang hak. Ya, hilang haknya. Karena kita mengacu pada tadi jurisprudensinya Andi almarhum. Hak dan kewajibannya, tapi kan masa jabatan, bagaimana dengan jabatannya? Kan sampai tanggal 30 Oktober misalnya. Maka dia sampai 30 Oktober. Iya, masa jabatan sesuai. Karena di situ belum ditetapkan DCT. DCT itu ditetapkan pada tanggal 3 November. Oke. Berarti masih menjabat, masih berlaku hak dan kewajiban. Oke. Di masa jabatan. Maka makanya kita harus memang ada undang-undangnya, ada PP-nya, ada PKPU. PKPU ini tadi ada, saya bilang tadi hanya mengatur tahapan, mekanisme, persyaratan terkait dengan tanggal-tanggal tadi itu. Jadi verifikasi berkas sebelum ditetapkan di DCT itu ada verifikasi berkas. Nah, semua calon sudah terpenuhi syaratnya di situ, termasuk kepala daerah itu surat pemberhentiannya. Tanggal 3 November baru keputusan KPU menetapkan calon dalam daftar DCT. Ya. Oke. Banyak hal menarik sebenarnya Pak Ketua. Kita hanya punya waktu 40 menit kan. Kita sudah di 40 menit ini. Yang kita ingin sampaikan adalah kehadiran Pak Rahmat Samsualam di sini hanya memang menjelaskan tentang undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, dan PKPU-nya terkait mundurnya calon kepala daerah ataupun ASN TNI Polri ketika dia menjadi caleg. Itu yang dijelaskan oleh Pak Ketua. Pak Ketua dari awal tadi sudah menyampaikan, saya tidak punya kapasitas untuk membela siapapun karena memang saya tidak punya kompetensi untuk itu, untuk membela siapapun. Saya datang ke Radio Masyarakat Pambok karena memang ramai sekali ini dibahas di media sosial. Dan memang ini menarik karena kebetulan
kepala daerah kita Pada saat ada ini- kabar bahwa beliau akan menjadi caleg caleg. dan juga mau berakhir masa jabatannya. Berakhir masa jabatannya. Nah, sehingga memang di publik ini banyak yang bertanya-tanya kapan ini kita punya wali kota berakhir. Iya. Apakah saat dia didaftar sebagai caleg ataukah sebelum ditetapkan di DCTS atau saat ditetapkan dalam GCT. Malah yang saya baru tahu tadi perkembangan terbaru ini Pak Ketua adalah tanggal 3 November. Saya berpikir tadi ini 14 Mei. Bukan saya Pak, yang 3 Oktober ini adalah batas akhir bahwa yang secara kebetulan wali Itu kota tanggal 3 Oktober itu KPU akan melakukan verifikasi terakhir persyaratan berkas caleg. Nah, kalau caleg dalam verifikasi berkas tidak memasukkan persyaratan, termasuk tadi kepala daerah tidak memasukkan surat pemberhentiannya, maka KPU secara secara normatif tidak akan melanjutkan proses. Tidak akan melanjutkan proses sehingga calon itu tidak bisa ditetapkan dalam daftar DCT itu. Tapi kalau dia masukkan, walaupun dia belum tinggalkan jabatannya. Belum tinggalkan jabatannya. Nah ini kan yang kita tidak tahu. Kita berpikir kemarin setelah dia masukkan ini tanggal 3 Oktober dia juga harus meninggalkan sampai tanggal 30 Oktober masa jabatannya. Nah, kalau saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita lihat nanti SK dari Mendagri. SK Mendagri terkait dengan pemberhentian berlakunya kapan. Nah, tetapi kalau saya ditanya, berdasarkan analisa saya terhadap PP 32 di pasal 5 ayat 6 menyatakan bahwa hak dan kewajiban statusnya akan hilang kalau dia ditetapkan dalam DCT. Nah, kemudian kita punya jurisprudensi objek yang sama, objek yang berbeda tetapi aturan sama yaitu saat Andi Nurhatina Tipu almarhum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di masa sebelum dia pensiun juga. Kan ini sama dengan sebelum dia pensiun. Sehingga KPU sempat digugat. Betul. KPU sempat digugat karena almarhum masih menandatangani beberapa dokumen-dokumen, kemudian masih menerima gaji, masih aktif pada saat DCT belum ditetapkan. Dan KPU ini dalam gugatannya menang KPU. Nah, sehingga ini bisa menjadi jurisprudensi. Rujukan ke situ karena PP-nya sama. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. PP-nya 2018. Berarti saat pemilu 2019. Oke. Pak Ketua, kami minta maaf waktunya Pak Ketua. Ada harapan besarnya sebagai ketua salah satu partai politik, Partai Demokrat, Pak, untuk bagaimana agar kesadaran masyarakat terkait dengan pemilu ini bisa semakin terbuka sebagai ketua partai politik, Pak. Jadi kami berharap bahwa pemilu adalah di mana masyarakat diberi hak penuh untuk memilih calon-calonnya yang akan memperjuangkan mereka di pemerintahan dan legislatif. Oleh karena itu kami harap pemilih bisa menjadi cerdas dalam menentukan pilihannya. Tidak terbawa harus dipengaruhi oleh benda-benda, tetapi dia pada pemilih yang cerdas melihat kapasitas, integritas calon yang akan dipilihnya. Baik, itu penutup dari Pak. Sejalan dengan kata Pak Andi Aswar ini, toko memang Pak Wakil Ketua DPRD, inilah dewan yang berkualitas, bukan dewan yang hanya sekedar 3D. Pak Basuki Busra juga monitor, menarik pembahasannya. Baik. Ya, itu saja mungkin. Baik, ada beberapa yang berkomentar di fanpage Facebooknya Radio Mesra. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik.
Kami sangat berterima kasih untuk Anda yang menonton acara kita hari ini, dan nanti acara ini bisa juga Anda simak lagi, dijelaskan oleh Dimas. Program ini bisa disimak kembali melalui channel YouTube kita, dan insya Allah hari Ahad juga kita akan putar kembali. Baik. Saya polemik yang biasa di warung kopi terjadilah di tengah-tengah masyarakat, akhirnya hari ini terjawab oleh kehadiran Wakil Ketua DPRD Parepare Pak Rahmat Samsu Alam, yang cukup banyak intens memang mempelajari aturan-aturan kaitan itu. Saya banyak berterima kasih Pak Ketua sudah hadir di Radio Mesra, memberikan pandangan-pandangan positifnya di acara ini. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses, dan insya Allah kita berharap acara seperti ini agar masyarakat juga mendapatkan komunikasi dua arah bisa semakin berlangsung ke depannya. Baik, terima kasih Pak Rahmat Samsu Alam. Terima kasih, hadir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Dimas di studio 1, silakan.